Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan malam hari ini. Saya sedang berada di kebun jeruk di Malang, Jawa Timur. Ini ada jeruk, banyak buahnya. Kita menikmati pemandangan alam yang begitu indah. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Kali ini kita mau belajar firman Tuhan, Roma pasal yang ketiga. Judul firman Tuhan adalah dikasihi sekaligus dihukum. Disayang sekaligus dipukul. Ada dua sifat Allah yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kasih dan keadilan. Kasihnya berbicara tentang Allah yang mengampuni, Allah yang menerima kita apa adanya. Keadilannya berbicara tentang Dia menghukum dosa. Namun di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, firman Tuhan berkata, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang berdosa itu layaknya dihukum atau dikasihi. Orang berdosa itu sebaiknya dikasihi atau dihukum. Ada dua jawaban. Yang pertama, orang berdosa sebaiknya dikasihi. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, Allah mengasihi orang berdosa di dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Artinya Allah mengasihi orang berdosa. Selain itu, bukti yang kedua adalah bangsa Israel. Mereka adalah orang yang dipilih Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Keunggulan bangsa Israel, kata Rasul Paulus, walaupun mereka tidak setia, walaupun mereka tidak percaya, mereka menolak Yesus. Keunggulan mereka, kepada merekalah Allah mempercayakan firman-Nya pertama kali. Saudara bayangkan, dari semua bangsa di muka bumi ini, Allah hanya pilih satu bangsa untuk Allah mempercayakan firman-Nya, yaitu bangsa Israel. Itu keunggulan bangsa Israel yang tidak bisa dimiliki oleh bangsa siapapun di bawah kolong langit ini. Tapi firman Tuhan berkata, ketidaksetiaan bangsa Israel, ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Tuhan Yesus, apakah itu bisa membatalkan kasih Tuhan? Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, tidak bisa. Allah memang kasih. Sifat Allah itu kasih. Allah tidak bisa tidak mengasihi. Karena Dia adalah Allah. Walau kita berdosa, walau kita jahat,
Walau semua orang di dunia ini lupa sama Tuhan, Allah tetap kasih mengasihi manusia. Kitab Yesaya berkata, sapi mengenal pemiliknya, tetapi umatku Israel tidak mengenal siapa pemiliknya, yaitu Tuhan. Sebenarnya mengecewakan sekali. Tetapi Allah tetap Allah yang mengasihi. Walaupun kita berdosa, Allah tetap sayang kepada kita. Allah tetap mengasihi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang berdosa dikasihi oleh Tuhan. Kalau ada orang berpikir, oh Allah itu kasih, mengasihi orang berdosa. Kalau Allah itu mengasihi orang yang berdosa, mari kita berbuat dosa, supaya Allah semakin sayang kepada kita. Rasul Paulus berkata, no, salah. Itu pemikiran yang salah. Kasih Allah adalah kesempatan untuk kita berbuat baik, untuk bertobat, berbalik kepada Allah, bukan untuk berbuat dosa. Rasul Paulus berkata, orang yang menggunakan kasih Allah itu untuk berbuat jahat, berbuat dosa, Rasul Paulus berkata, orang itu layak untuk dihukum. Karena dia tidak menghargai kasih Allah yang tulus, kasih Allah yang murni, kasih Allah yang sempurna. Berarti orang yang berdosa harus dikasihi. Jawaban yang kedua, orang berdosa itu harus dihukum. Kenapa? Sebab Roma pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa adalah maut. Allah tidak pernah setuju dengan dosa. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Karena dia adalah Allah yang suci. Dia kasih, iya memang dia kasih. Tapi dia juga suci yang tidak pernah bisa kompromi dengan dosa. Allah mengasihi kita orang berdosa, tetapi dia benci dengan dosa. Dia sayang kepada manusia, tapi benci dengan dosanya. Yang membuat menjadi rumit adalah manusia dengan dosa sudah menjadi satu. Sudah menjadi menyatu. Dosa di dalam diri manusia, sementara manusia layak untuk dikasihi. Lalu bagaimana kalau dosa dihukum, manusianya mati? Kalau manusianya dihukum, di mana itu kasih? Lalu bagaimana solusinya? Orang yang berdosa itu, kalau seseorang sudah dihinggapi oleh dosa, kalau dosa sudah menyatu dengan manusia, maka manusia itu hidupnya sedang terancam oleh maut. Orang yang sudah menyatu dengan dosa, dia sedang mengikat kontrak perjanjian darah dengan maut.
Jadi orang yang berdosa itu hidupnya terancam akan kematian yang kekal. Maut mengejarnya. Maut punya target dalam hidup kita. Supaya kita mati untuk kematian yang kekal. Saudara, semakin kita berdosa, semakin kita terikat dengan perjanjian darah. Perjanjian hutang nyawa, hutang darah. Jadi orang yang menyatu dengan dosa, orang yang berdosa, hidupnya dikejar-kejar oleh maut, hidupnya dikejar oleh rasa takut, tidak ada bahagia, tidak ada damai dalam hidupnya. Lalu bagaimana solusinya? Kalau dosa sudah menyatu dengan diriku, sementara aku dikasihi oleh Tuhan, solusinya bagaimana? Dilema. Tetapi luar biasa, Allah di sorga, Allah yang tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kekurangan akal untuk menjawab semua persoalan manusia yang paling rumit di bawah kolong langit ini. Jawabannya adalah salib Kristus. Di atas kayu saliblah kasih dan penghukuman disatukan. Yesus mati di atas kayu salib sebagai bukti Allah mengasihi orang berdosa. Dan Yesus mati di atas kayu salib sekaligus bukti bahwa dosa dihukum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan penghukuman Allah bertemu di atas kayu salib. Di dalam diri Yesus. Makanya Yesus datang sebagai manusia yang menjadi korban penghukuman terhadap dosa. Karena hukuman dosa, tubuhnya Yesus harus mati. Supaya kasih Allah itu dinyatakan bagi kita yang berdosa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada karya penebusan di atas kayu salib, dosanya diampuni. Barang siapa memandang kepada salib, Yesus yang mati di sana, dosanya yang banyak tidak diperhitungkan, diampuni semua pelanggarannya, dan diterima menjadi orang yang berkenan dan layak, orang benar di hadapan Bapa di sorga. Di dalam salib itulah perjanjian darah dengan maut, hutang nyawa kita dibatalkan sekaligus dibayar oleh Yesus dengan lunas. Haleluya. Kita dibebaskannya, kita dimerdekakannya di dalam Yesus. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dia merdeka dari maut, merdeka dari kematian yang kekal. Dia menerima kehidupan yang kekal. Saudara, terimalah Yesus di hatimu.
Jangan tunggu lama. Ketika engkau dengar firman ini, ketika engkau dengar kebenaran ini, putuskan sekarang, undang Yesus dalam hatimu. Mumpung saudara bisa mendengar, saudara bisa meresponi. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan hidup nanti walaupun dia sudah mati. Ada jaminan dari Yesus untuk kebangkitan yang kekal, untuk kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya kepada Yesus. Saudara, ketika saudara terima Yesus, kita sedang berpindah dari kehidupan kegelapan, kehidupan yang penuh dosa, berpindah kepada kehidupan yang penuh damai, yang penuh berkat, yang penuh dengan kelimpahan, damai sejahtera, kesembuhan, mukjizat Tuhan. Lupakan masa lalu, hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Nikmati hadiratnya. Melekat dengan Tuhan yang sudah membayar semua dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Betapa bangga kami punya Yesus yang rela mati buat kami. Terima kasih buat darahmu, buat tubuhmu. Terima kasih buat salib, kematianmu di atas kayu salib. Menggantikan kami sekalian. Tuhan, hamba berdoa buat setiap orang yang mendengar, yang menonton firman ini, kebenaran ini, jamah mereka. Roh Kudus berkarya di dalam kami. Bahwa kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, meninggalkan masa lalu, dan semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan firman ini, tayangan ini, pada malam ini juga. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.